Oke pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda semua dalam program Dialog Development. Tema yang kami pilih pada saat ini adalah dengan pers membangun bangsa. Kenapa tema ini dipilih? Karena sebagaimana kita ketahui pers mempunyai peran yang sangat penting di era demokrasi ini. Penting bagi semua pihak, bagi siapa saja. Baik bagi pemerintah, bagi rakyat jelata, pengusaha, politisi, dan lain sebagainya. Karena di era ini pers adalah tidak hanya sekedar menjadi penyalur informasi dan opini, tapi pers sangat diandalkan untuk menegakkan demokrasi itu sendiri. Tapi sebagaimana kita ketahui, pers juga tidak luput dari kritik, selain pujian yang terus mendulang setiap hari. Karena juga kita ketahui pers juga bisa mempunyai dampak yang negatif, bahkan sangat negatif bagi kehidupan kita semua. Untuk itu di studio kami undang seorang tokoh pers, yaitu Pak Amir Effendi Siregar, yang sudah malang melintang di dunia pers selama puluhan tahun. Dan sekarang beliau adalah Ketua Serikat Penerbit Surat Kabar, yang sebelumnya juga pernah menjadi anggota Dewan Pers dan masih banyak jabatan lainnya yang pernah beliau sadang. Oke Pak Amir, ini bagaimana Anda lihat perkembangan pers kita belakangan ini yang kelihatannya makin hingar-bingar, dan ada banyak orang yang menganggap bahwa pers sekarang ini lebih mengutamakan oplah daripada kualitas. Ini bagaimana? Bung Gigin, kalau kita bicara pers kan ada yang cetak, ada yang elektronik. Iya. Nah kalau yang cetak sendiri, meskipun kata orang tumbuh, dari segi kuantitas jenis media memang tumbuh. Dari 283 sekarang sudah 1000 lebih. Namun dari oplah itu stagnan. Secara relatif oplahnya itu masih sekitar 19-20 juta. Jadi kalau sebelum reformasi sekitar 15, hanya tambah 5 juta dalam kurun waktu 12 tahun, itu nggak signifikan. Jadi masih kecil. Nah justru yang daya jangkaunya paling luas itu adalah media elektronik. Nah ini kalau media cetak itu masih ada waktu, yuk koreksi dan seterusnya. Tapi kalau media elektronik dia langsung, apalagi yang free to air. Nah ini di sini banyak problem kita sebenarnya kalau kontennya kita tidak seleksi sedemikian rupa. Kira-kira begitu perkembangan media kita sekarang ini. Iya, dan justru sekarang ini yang kita bicara elektronik, yang dalam misalnya dalam konteks tertentu. Sebenarnya bukan hanya elektronik, cetak juga, internet juga. Persis. Itu seringkali dianggap misalnya sebagai provokator, karena mereka menyadari bahwa dengan memposisikan diri sebagai provokator, mereka akan mendapatkan perhatian lebih luas dari publiknya. Maka kalau cetak ini ya diharapkan bisa menambah oplah, kalau yang elektronik diharapkan bisa menambah rating, kalau yang internet akan bisa menambah jumlah klik. Nah, ini kan satu perkembangan yang saya kira cukup memprihatinkan. Saya bukannya anti kebebasan pers, tapi saya tetap menganggap bahwa kebebasan pers itu harus bertanggung jawab meskipun itu secara relatif. Bagaimana Pak? Bung Gigin benar. Artinya freedom of the press, freedom of speech, freedom of expression itu must kan, harus. Nah, sebenarnya, tapi dia memang diiringi ya, undang-undang pers kita juga mencantumkan wartawan itu harus mentaati dan mematuhi kode etik jurnalistik. Nah di situ sebenarnya yang sering kita pertanyakan, kode etik jurnalistik itu kan kita harus nyampaikan berita yang faktual, tidak berlebihan, cover both side, itu kan ada tujuan-tujuan yang sifatnya ideal gitu loh. Jadi tidak semata-mata berfungsi untuk memprovok, apalagi kalau tidak faktual beritanya, apalagi kalau itu berlebihan. Saya kira regulasinya ada, tinggal peranan regulator nih. Misalnya kalau di pers itu ada Dewan Pers yang berfungsi sebagai self regulatory body. Nah, ada KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Itu sebenarnya regulasinya ada itu. Ya, tapi seringkali itu kan tidak dipatuhi. Ini yang menjadi masalah, karena kecenderungannya misalnya ketika ada suatu kasus tertentu dan pers ini membenci si A, maka dia hanya mencari narasumber yang membenci si A. Yang menyukai si A ini dikasih, tapi porsinya sedikit sekali. Tapi dan ini akhirnya kan in the end bahwa bisnis menjadi hal yang sangat penting dalam dunia pers kita, mengalahkan segala-galanya. Dan apakah tidak mungkin Pak, jadi ada semacam gerakan nasional yang betul-betul efektif agar betul-betul pers ini
menghargai hukum yang berlaku ataupun kode etik yang dibuat oleh masyarakat pers itu sendiri. Ya, sebenarnya itu di situ yang saya katakan tadi, fungsi dari organisasi pers, organisasi wartawan, dan ujung-ujungnya adalah badan regulasinya, badan regulatornya. Itu yang sebenarnya harus memberikan perhatian supaya konten media kita ini ya tidak dianggap memanas-manasi, misalnya kan, memberikan provokasi yang berlebihan, ya kan. Itu sebenarnya. Jadi kita minta kepada regulator, baik Dewan Pers maupun Komisi Penyiaran Indonesia untuk memperhatikan konten media semacam ini. Bukan kelihatannya selama ini kan lemah sekali. Ya, praktis nggak dianggap lah. Ya, betul. Gitu kan. Misalnya apa itu ada acara di TV, bukan si A, si A mencocol B. Ketika dilarang dia bilang tambahin aja bukan, jadi bukan si A mencocol B. Ya, itu kan jadi seolah-olah ada ketidakpedulian. Nah, ini yang betul-betul saya care ini. Gimana caranya supaya ketidakpedulian ini bisa dipres betul sehingga pers itu betul-betul bisa berkembang dan berfungsi secara positif untuk masyarakat. Jalannya memang kita harus push regulator bedinya. Memang kita harus push minta sebenarnya juga masyarakat itu juga bisa melakukan class action satu. Yang kedua adalah masyarakat itu juga bisa nuntut ke pengadilan loh. Kalau misalnya regulator tidak menjalankan fungsinya. Cuma kan masyarakat juga capek itu. Kesadaran semacam itu tidak pada semua pihak. Sehingga tuntutan itu memang kita lebih banyak tuntut pada regulator nih Bung Gigi. Minta Komisi Penyiaran Indonesia maupun Dewan Pers agar kelompok-kelompok masyarakat yang terorganisir itu menghadap mereka. Kalau ada keluhan-keluhan terhadap konten, kita majukan kepada mereka. Kalau mereka nggak lakukan, baru masuk ke pengadilan. Itu dia. Tingkat kepercayaan kepada penegak hukum di Indonesia kan relatif masih rendah. Betul. Orang pasti berpikir kalau untuk mengadukan itu, wah jangan-jangan gue yang diperes nih. Ini persoalan aja. Dan pada sementara itu juga kita ketahui bahwa perkembangan pers ini kan juga luar biasa. Bukan dari segi oplah ya, tapi dari jumlah perusahaan penerbitan baik elektronik maupun cetak dan internet. Tapi kalau dari segi kualitas jurnalisnya kan ini masih menimbulkan tanda tanya sangat besar gitu. Karena saya sendiri juga banyak menemui wartawan-wartawan yang sama sekali tidak qualified. Gitu. Inilah lucunya. Sebenarnya para wartawan ini kan dikasih privilege oleh undang-undang. Privilege itu artinya kalau Anda tidak memberikan informasi kepada dia, Anda bisa dituntut. Kalau dia berbuat kekeliruan, diberikan pada dia, pada media itu hak jawab, hak koreksi. Nah, padahal dia diberikan privilege itu punya tanggung jawab sosial. Kalau kita baca kode etik dan baca undang-undang pers, bahkan termasuk undang-undang penyiaran, dia ada fungsi yang sifatnya ideal yang harus dia lakukan. Untuk pencerdasan bangsa, untuk kemajuan bangsa, untuk perbaikan kehidupan masyarakat, ya kan? Lakukan kontrol sosial. Nah, pada tingkat ini sebenarnya yang kita harus menuntut lebih banyak kepada media kita, supaya dia bisa menjalankan fungsi-fungsi yang sifatnya idealistik tadi. Iya, itu karena idealisme seolah-olah sekarang ini kan hanya jadi penghias saja, hanya jadi tagline aja. Betul. Kenyataannya udah nggak ada sama sekali itu. Di mana prinsip-prinsip jurnalistik yang seperti Anda ungkapkan tadi, cover both side, nothing but the truth, segala macam itu udah ditinggalkan banyak. Iya, jadi sekedar jadi kosmetik aja. Dan kemudian kalau kita lihat sekarang ini kan juga akses masyarakat ke pusat-pusat informasi di luar negeri juga makin besar, makin mudah, makin murah dan lain sebagainya. Apakah ini juga ada kaitannya dengan situasi pers kita yang makin hari makin membabi buta, di mana mereka tidak peduli lagi benar atau salah, tapi yang penting iklan masuk dan oplah atau klik atau rating naik. Ya. Itu terutama kelihatan di elektronik. Di media elektronik itu kalau Bung Gigin lihat itu ada 10 stasiun televisi swasta. Itu kan saling bersaing secara bisnis. Padahal kita tahu persis hanya nomor 3 dan 4 aja yang sukses. Sehingga yang nomor 4 sampai 10 itu pasti berebut rating. Disinilah yang seringkali terjadi, kode etik dilanggar, ya kan? Pedoman perilaku penyiaran dilanggar untuk mengejar rating. Itu yang saya katakan tadi. Terus lantas bagaimana? Siapa yang harus melakukan koreksi dan perbaikan sebagai ini? Memang regulator, nggak ada jalan lain. Kita yang harus push regulatornya habis-habisan supaya tidak terjadi konten media yang seperti ini. Iya, dan
Coba juga tidak lagi masyarakat pada akhirnya lebih percaya kepada media-media asing daripada medianya sendiri, meskipun itu menyangkut urusan dalam negeri. Persis. Karena kalau ini terus-menerus terjadi kan juga nggak bagus juga, karena pada akhirnya opini masyarakat jadi sangat dipengaruhi atau mungkin disetir oleh pihak luar. Bisa jadi begitu. Iya. Dan misalnya kalau sekarang ini dalam kasus Indonesia-Malaysia, itu sejumlah media massa cetak atau elektronik atau internet itu secara terang-terangan itu mereka menebarkan kebencian kepada Malaysia dan berita-berita yang disodorkan atau latar belakang alasan yang diberikan itu sama sekali tidak berdasar, seringkali dan cenderung ke fitnah. Itu. Apakah tidak perlu? Saya kira Anda punya pendapat tersendiri mengenai hal ini dan pendapat Anda bisa Anda ungkapkan setelah sesi berikut. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut.